kurma ajwa itu memang standarnya antara 50-60, 60-70, 50-60-70 seperti itu. Jadi insyaallah yang mau nitip kurma ajwa melalui saya, nanti saya akan data siapa-siapa aja, nanti coba kami akan carikan yang lebih baik lagi yang ada di kota Madinah ini, kemudian menggunakan tempat sehingga menjadi oleh-oleh terbaik lah insyaallah. Oleh-oleh terbaik yang dari kota Madinah Al-Munawwarah yaitu kurma ajwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengatakan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatin bari'a fi dzalikal yaumi minas sammi was sihr atau minas summi was sihr. Barang siapa yang mengkonsumsi di waktu pagi hari 7 butir kurma ajwa, maka insya Allah pada hari itu tidak akan terkena racun dan sihir. Artinya penangkal daripada sihir yang menimpa diri kita ketika kita memakan kurma ajwa tersebut. Ini secara spesifik yaitu kurma ajwa. Adapun kurma yang lain, banyak riwayat-riwayat yang lain, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, man tasabbaha bi sab'i tamaratin baina labataiha idza asbaha lam yadhurruhu minas summi hatta yumsi. Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma, baik kurma ajwa ataupun kurma yang lainnya dari kota Madinah Al-Munawwarah, maka insya Allah tidak akan terkena daripadanya yaitu racun ketika dia memakannya di waktu pagi hari sampai datang waktu sore hari. Ini secara keutamaan untuk seluruh kurma-kurma yang ada di kota Madinah. Jadi insya Allah untuk pendataan nanti ketika sudah sampai di hotel saja, nanti siapa aja yang mau berapa kilonya, kemudian siapkan uangnya, kurang lebih disamain aja 60 real ya. Tadi kan 60 real, biar nanti kita mendapatkan yang baik, yang bagus, kemudian ditaruh di tempat yang tertulis Al-Ajwa Madinah, yaitu ajwa dari kota Madinah Al-Munawwarah. Adapun ibu bapak rahmatullah yang mencari kurma rutop, kurma matang yang untuk dibawa pulang nanti di Indonesia, itu sebaiknya nanti ibu bapak bisa membelinya di Mekah Mukarramah. Karena memang rutop itu yang setengah matang, setengah mentah itu dia tidak tahan lama. Apalagi kalau ditaruh di luar kulkas. Di kulkas aja kadang sudah cepat menghitam dalam waktu 1 hari 2 hari, apalagi di luarnya. Kalau di luar sudah mulai mengkriut gitu ya, nggak seger. Artinya kalau mau dibawa oleh-oleh ke Indonesia itu nanti belinya di kota Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah banyak hotel-hotel. Di bawah hotel itu banyak toko-toko kurma, dan di dalam toko kurma itu biasanya ada freezer. Nah, kalau toko kurmanya ada freezer, maka di situ insya Allah biasanya mereka jualan kurma rutop, kurma yang setengah matang atau setengah mentahnya, yang biasa digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berbuka puasa. Jadi ketika berbuka puasa beliau senang memakan rutop, ya. Kemudian ketika setiap harinya memakan tamar, yaitu yang sudah matang betul. Kalau beliau memiliki rizki lebih, beliau memakan kurma ajwa. Jadi kurma dahulu, kurma yang bagus itu makanan orang-orang yang masya Allah, orang yang memiliki rezeki yang lebih. Makanya Abdurrahman bin Auf, beliau tak kalah menjadi orang yang masya Allah, Allah berikan rezeki yang lebih. Beliau memiliki kurma yang bagus, tapi dia takut untuk makan kurma ini. Khawatir apa? Khawatir kurma yang dia makan melebihi kurmanya bagusnya daripada kurma yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut betul dengan nikmat yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian beliau juga takut ketika memakan sesuatu yang bagus daripada kurma tersebut, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ganjarannya cuma di dunia saja, memberikan kenikmatannya di dunia saja tanpa diberikan ganjaran di hari kiamat. Tapi berbeda dengan manusia di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang ingin sekali mendapatkan kenikmatan dunia tanpa berpikir ganjaran nanti di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka cukupkan ganjaran-ganjaran kalian nanti di hari kiamat. Kita semuanya beramal sekarang, itu mengharapkan ganjaran untuk hari kiamat atau hari akhir kita. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah destinasi kita yang akan singgah terakhir yaitu Gunung Uhud. Setelahnya nanti kita hanya lewat-lewat saja, termasuk nanti di Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq. Sebenarnya di sini ada percetakan terbesar di dunia, yaitu percetakan Al-Quran Mujamma' Malik Fahad. Dia ada di kota Madinah Al-Munawwarah, dan itu biasanya tutup jam 11-an. Artinya sekarang menunjukkan jam berapa Bapak? Jam berapa? Sekarang jam berapa? Ada yang tahu saya jamnya? 10-an. 10 berapa? 9.53. Biasanya
Mujama ini menerima kunjungan jamaah umroh untuk bisa datang melihat percetakan Al-Quran terbesar. Mushaf yang kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram nanti, itu yang ada di dalam masjid itu semuanya cetakan dari sini. Makanya orang yang mau wakaf di dalam Masjid Nabawi, cetakannya harus sama. Nggak boleh cetakan yang lain, cetakan dari India atau negara lain. Ketika kita wakafkan di Masjid Nabawi, maka itu akan disortir, dikeluarkan lagi dan ditaruh di masjid yang lain. Dan Mujama Malik Fahad, yaitu yang dimiliki oleh Raja Fahad wakafnya, itu bisa gratis kalau kita berkunjung ke sana. Satu orang bisa mendapatkan satu. Maka insya Allah ibu rahmatullah, jika ada yang berniat untuk wakaf, sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam grup oleh Ustaz Abu Ammar, itu bisa nanti menghubungi beliau ya, karena memang biasanya jamaah umroh ini mumpung di sini ya kan. Kita kapan lagi, meskipun memang dibutuhkan ketika kita melihat beberapa pondok pesantren atau di Indonesia itu membutuhkan, itu yang lebih diutamakan. Tapi karena kita di sini melihat Masya Allah, Masjid Nabawi hampir 24 jam, Masjidil Haram 24 jam gak pernah sepi. Orang datang ke masjid, sholat, habis itu baca Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran yang mereka pegang itu adalah Al-Quran kita yang kita wakafkan, maka pahalanya juga mengalir kepada kita. Itu keutamanya daripada masjid-masjid yang lain. Masjid yang lain mungkin ditutup beberapa jam setelah waktu sholat atau beberapa menit setelah sholat. Berbeda dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan ini menjadi amal jariah yang luar biasa. Terutama kalau kita di Indonesia menemukan salah satu pondok pesantren, sekolahan yang benar-benar membutuhkan mushaf, maka kalau memang Allah berikan rezeki yang lebih kepada kita, berikan. Agar apa? Apa yang mereka baca, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka dapatkan dari hafalan Quran, jariah juga buat kita semuanya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, apa? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautihi ilman warrathahu wa nasyarah wa rajulan salihan tarakah wa mushafan warrathah. Ada 7 Pak. Wa masjidan banah wa baitan li ibnis sabil banah wa nahran ajra wa sadaqatan akhrajaha min maliha fi sihhatihi wa hayatihi mimma yalhaqu ba'da mautihi. Itu hadisnya panjang. Ada 7 amalan yang akan menjadikan mengikuti dia setelah dia mati. Yaitu yang pertama adalah apa? Ilmu yang bermanfaat yang dia amalkan dan disebarkan. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, tatkala mereka mengamalkan dan mengajarkannya kembali, ini menjadi jariah yang tidak terputus. Sebagaimana Imam Bukhari memiliki kitab Sahih Bukhari dan ulama-ulama yang kita belajar darinya, itu jariahnya ngalir sampai ke mereka meskipun mereka sudah meninggal. Yang kedua adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Dan yang ketiga, mushaf yang diwakafkan, baik di masjid ataupun di pesantren-pesantren atau sekolah-sekolahan. Yang keempat apa? Masjid yang dibangunnya. Ini menjadi jariah yang luar biasa. Yang kelima adalah membangun sebuah rumah diperuntukkan orang-orang yang ibnu sabil, orang-orang musafir. Tatkala kita kedatangan orang-orang musafir, kita menyediakan rumah khusus untuk mereka, maka menjadi pahala jariah buat kita semuanya. Dan yang keenam apa? Nahron ajrah, membuat sungai yang dialirkan untuk kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin bisa memanfaatkan daripada air itu. Dan yang ketujuh adalah sedekah dari hartanya yang dia keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita berada di tempat yang mulia. Semoga apa yang kita miliki, harta yang terbaik kita ini, semuanya kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibu bapak rahmati Allah telah meninggalkan keluarganya, rumahnya, saudara-saudaranya, datang ke sini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan jutaan rupiah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat ya, nikmat. Puluhan juta yang kita miliki itu kita gunakan di jalan Allah. Banyak orang memiliki ratusan juta, miliaran juta, tapi tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh. Karena apa? Karena orang saleh dia tahu untuk apa dia gunakan hartanya dan bagaimana dia mendapatkan hartanya. Semoga Bapak Ibu semuanya termasuk dalam hadis ini, dan kita semuanya termasuk orang yang diberi amanat untuk menjaga harta kita di jalan yang benar, insya Allah. Jadi tidak ada penyesalan ya, tidak ada penyesalan. Puluhan juta, bahkan mungkin yang keluarga ratusan juta sudah dikeluarkan jalan Allah. Itu adalah harta yang terbaik yang mungkin pertama kali ibu keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah umrah. Kalau ada rezeki lain bisa membangun masjid, alhamdulillah. Kalau ada rezeki lain bisa wakaf mushaf, alhamdulillah. Baik di dua tanah haram
Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, mereka tidak membutuhkan, tapi terkadang di sini ada kesempatan. Mereka tidak membutuhkan mushaf-mushaf tersebut, tapi terkadang ini merupakan kesempatan buat kita mendapatkan pahala-pahala dari beberapa titik. Kemudian kalau ada ibu rahmati Allah melihat beberapa pesantren yang membutuhkan mushaf, membutuhkan bantuan, insya Allah ini menjadi jalan terbaik ibu rahmati Allah mengeluarkan hartanya yang terbaik yang dimiliki ibu bapak semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke percetakan mushaf. Kalau kita memungkinkan kita nanti ke sana, karena memang posisinya jauh, Bu, Pak. Jadi setelah Uhud itu mungkin setengah jaman. Jadi kita datang ke sana itu biasanya putar balik aja, karena memang sudah tutup. Tapi insya Allah ibu rahmatullah sudah ada gambaran bahwa percetakan terbesar di dunia itu ada di di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena memang dari awal kita berangkatnya agak sedikit telat, maka sepertinya tidak memungkinkan kita untuk datang ke sana. Capeknya doang, bolak-balik. Dan saya tahu betul bahwa ketika mendekati jam 11 itu udah mulai tutup, karena sebelum jam 11 udah banyak yang antri di situ, dan ketika kita datang ke situ pun cuman putar balik saja. Artinya kalau mau melihat hasilnya, ya itu Bapak rahmatullah bisa melihat nanti di dalam Masjid Nabawi atau di toko-toko masjid sekitar Masjid Nabawi atau bawah hotel kita yang cetakannya khusus Malik Fahad. Atau nanti secara spesifik bisa langsung menyalurkannya lewat Travel Amar Tour, ya insya Allah amanah ya, amanah menyalurkan apa yang kita diniatkan, tidak ada niat khusus bagaimana cara niatnya wakaf dan yang lain sebagainya, hati kita baik ketika kita yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Anak-anak kita sekarang jadikan kita niatnya untuk mereka sampai kelak meninggal. Baik, nggak kerasa kita udah sampai di Uhud nih. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti kita di Uhud turun, Bu Pak ya, turun, karena memang ini kawasan sebelah kiri kita ini orang-orang pada naik. Itu adalah Gunung Rumat, yaitu arah kemana. Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan di sini untuk menyerang kaum muslimin dengan melemparkan panahnya, karena posisinya strategis. Posisi ini menjadi kemenangan dan kekalahan kaum muslimin. Dalam peperangan Uhud, kira-kira siapa yang menang, Bu Pak? Ada yang ingat siapa yang menang? Orang musyrikin atau muslimin? Musyrikin ya, yang memang awalnya kaum muslimin menang, tapi pada akhirnya babak kedua kalah. Karena apa? Karena di sini, karena gunung pemanah ini. Nanti insya Allah di bawah akan kita jelaskan ya. Kalau mau mendengarkan sejarahnya, mungkin ibu bapak bosan mendengarkan saya, nanti insya Allah Amar yang menjelaskan. Ustaz Marwan, kalau ada wudhu nggak perlu tayamum. Nanti insya Allah saya akan jelaskan secara singkat ya. Ini kawasan daripada peperangan Uhud, dan Gunung Uhud berada sebelah kanan kita ini panjang. Gunung Uhud itu panjang sekali, bisa sampai 6 km sampai ke belakang. Tingginya 330-an lebih dan lebarnya 50 sampai 70-an. Artinya Masya Allah besar, Pak. Dan saya pernah naik ke atasnya, karena memang Gunung Uhud ini dijadikan tempat untuk mendaki. Jadi kan orang Saudi itu kan gendut-gendut ya, gula, penyakit gula semuanya. Jadi jadikan Gunung Uhud ini untuk mereka naik ke atas biar mengurangi penyakit gula mereka, dan itu dibolehkan. Itu kalau kita naik mungkin sekitar 3 jaman sampai ujung, dan kita bisa melihat kota Madinah Masya Allah dari Gunung Uhud ini. Dan kita sedang menaiki salah satu bukit yang Rasulullah mengatakan ihda jibalin fil jannah. Bukit ini Bu rahmatullah kelak nanti akan kita lihat ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa Gunung Uhud ini merupakan salah satu gunung yang ada di surga. Secara spesifik Rasulullah mengatakan Uhudun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud ini mencintai kami dan kami cinta dengan Gunung Uhud, yang dimana tempatnya, singgahannya kaum muslimin tatkala diserang oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan yang terpenting Ibu rahmatullah, setelah kita nanti jelaskan sejarahnya secara singkat, kita akan ziarah ke makam syuhada Uhud, yang dimana pasukan kaum muslimin gugur, kurang lebih 70 sahabat gugur, termasuk siapa? Yang paling utama pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian ada Abdullah bin Jahsh, Mus'ab bin Umair, Anas bin Nadhr, dan yang lain sebagainya gugur dalam peperangan Uhud, yang insya Allah kita akan lihat makamnya dan kita akan ziarah, mendoakan mereka semuanya sebagaimana kita mendoakan kuburan kaum muslimin secara umum ketika kita berada di Baqi. Hamzah bin Abdul Muttalib itu adalah paman Nabi yang gugur pertama, makanya disebut dengan Sayyidus Syuhada, pangerannya sahabat yang gugur, pangerannya orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan sekarang yang ada masjidnya itu adalah Sayyidus Syuhada,
yang dinisbahkan kepada paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya baru dibangun, bukan di zaman Rasulullah, hanya sudah dibangun dalam 3 tahun sebelum ini. Baik, Ibu rahmati Allah, kita turun ke bawah ya. Kita akan jelaskan sedikit di kawasan Uhud ini, kemudian kita ziarah, kemudian kita masuk ke dalam bis lagi. Di sini banyak orang-orang berjualan, silakan nanti ada kesempatan juga ibu bapak yang mau beli-beli kurma ataupun makanan. Barakallahu fiik.